Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang rela menebus dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Allah yang menggembalakan, memeliharakan kami siang dan malam sampai saat ini. Dan Allah juga yang mempunyai rencana yang sempurna dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur banyak, terima kasih. Karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia. Kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur Kau masih memberi kami hidup dan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah hari ini. Bapa, kami bersyukur. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Kiranya Rohul Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga kepada kami masing-masing, kepada keluarga kami, kepada segenap jemaat-Mu dan keluarga masing-masing. Bapa, kiranya Rohul Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan di mana kami berada, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, kehendak-Mu jadi dengan sempurna. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Sidang jemaat, mari kita membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan untuk hari ini dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Kalau sudah mendapatkannya, kita bisa membaca bersama-sama. Injil Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat ke-23. Ada judul perikop penetapan perjamuan malam. Ya, kita mulai membaca. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkannya bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, mendengar firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam. Apa kabar? Puji Tuhan, kita masih diberikan hidup. Masih hidup sampai sekarang, diberikan
kesehatan, kekuatan, dan kita bisa mengikuti ibadah hari ini. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan Maret ini adalah bulan untuk GKPI ya. Itu masa persiapan Prapaskah ya. Persiapan jadi peringatan menjelang penderitaan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini pandemi belum berlalu. Tetapi dengan memasuki masa Prapaskah ini, kita semoga mendapatkan kekuatan ya, mendapatkan penghiburan dengan banyak memikirkan penderitaan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Nah, saudara ini kasih Tuhan, jadi selama kita tinggal di dalam dunia ini, itu kita tidak akan luput dari berbagai masalah ya, penyakit atau musibah atau bencana dan pandemi ini ya, corona masih belum berlalu. Tidak menjadi masalah, kita boleh berdoa, kita berusaha, kita menjaga kesehatan kita, prokes dengan ketat. Tetapi saudara, inilah kenyataan. Dan kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang lebih dulu menderita karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu tema yang diberikan adalah perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir ini ya, artinya perjamuan sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk nantinya disalibkan keesokan harinya. Nah saudara, apa makna dari perjamuan terakhir ini sebenarnya apa? Nah itu tentu saja itu sebagai perpisahan. Perpisahan secara kehadiran yang nyata ya. Dengan murid-murid kan biasanya siang dan malam Tuhan itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi meskipun kira-kira hanya 3 tahun, tetapi murid-murid Yesus itu siang dan malam bisa melihat Tuhan Yesus. Melihat, mendengarkan ajarannya, melihat mujizatnya, melihat sikapnya dan segalanya. Maka boleh dikatakan dia itu ya, pendidikan teologi para rasul itu 6 tahun itu. 6 tahun ya waktu itu seolah-olah ya. Jadi lebih dari mereka yang sekolah teologi itu kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun ya. Ya praktek katanya 1 tahun. Tapi ini rasul-rasul nih ya kita hitung-hitung sepertinya 6 tahun itu ya. Prakteknya juga udah suka disuruh-suruh berdua-dua gitu ya untuk mengabarkan Injil. Nah, lalu ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan dia mengadakan acara perpisahan ya. Dengan mengadakan perjamuan, ada makan, ada lalu ditutup dengan perjamuan kudus, ya dengan perjamuan kudus. Jadi maknanya ini adalah perpisahan dan ini kesempatan untuk bagaimana Tuhan menyiapkan, ya menyiapkan murid-murid menghadapi saat-saat yang gelap. Karena Tuhan Yesusnya yang mereka ikuti siang dan malam selama kira-kira 3 tahun itu akan ditangkap, akan disalibkan sampai mati. Ya, tetapi Tuhan Yesus sudah bilang, dia memang sudah lebih dari 3 kali ya Tuhan Yesus mengatakan dia akan ditangkap, akan dibunuh, ya, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Ya, cuma murid-murid itu pikirannya ya sudah terbelenggu oleh pemikiran orang ahli-ahli Taurat ya waktu zaman itu. Kalau Mesias datang, ya, kalau Mesias datang tidak akan mati. Kalau Mesias datang, dia akan mendirikan kerajaan, gitu. Jadi meskipun lebih dari 3 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang berdosa, akan dibunuh, tapi akan bangkit dari antara orang mati. Saudara itu sepertinya itu samar-samar gitu ya. Nah sekarang di perjamuan terakhir itu dan perjamuan kudus ya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa itu memang akan terjadi gitu. Jadi harus siap mental.
maka dikasih wejangan-wejangan. Sebenarnya Alkitab yang harus dibacakan itu ya selain dari tadi ya tentang perjamuan terakhir, juga sebenarnya itu wejangan-wejangan Tuhan Yesus itu. Yohanes 13, Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, lalu ditutup dengan doa syafaat dari Tuhan Yesus ya untuk murid-muridnya dan untuk orang-orang yang akan diselamatkan ya melalui pemberitaan Injil. Nah, saudara dikasih Tuhan, lalu nanti poin yang kedua kita akan memikirkan bagaimana melalui perjamuan kudus ini kita bisa menyatu. Ya, melalui perjamuan kudus kita bisa menyatu dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Itu nanti poin kedua. Nanti poin ketiganya itu ya, yaitu kita harus membuat satu komitmen ya. Kita harus membuat satu komitmen untuk rela menderita. Rela menderita menyatu dengan Kristus ya. Kita membuat komitmen bagaimana kita menyatu dengan Kristus melalui penderitaan. Nah, saudara, mari kita mulai dengan poin yang pertama ya. Jadi poin yang pertama itu makna dari perjamuan kudus tadi sudah dikatakan ini adalah masa perpisahan dan memberikan wejangan-wejangan. Ini sebenarnya masa-masa yang tegang ya, mencekam. Kenapa kok tegang mencekam? Ya suasananya beda. Itu karena Tuhan Yesusnya juga menghadapi salib ya. Bukan semata-mata penderitaan jasmani, tetapi dia melihat nanti bahwa nanti dia akan menanggung semua dosa manusia. Itu yang membuat Yesus tegang ya. Karena dia tidak punya dosa, dia tidak punya salah, tapi dia harus menanggung dosa umat manusia, semua manusia. Itu betul-betul tegang. Dan itu dirasakan oleh murid-murid. Murid-murid juga sepertinya itu diliputi rasa seperti takut juga. Ya, jadi itu tidak bisa dijelaskan. Ya, nah saya menjelaskan ini karena saya memikirkan tentang bagaimana beratnya Yesus menanggung dosa umat manusia. Nah, maka pada malam itu selain ada perjamuan makan ya, perpisahan, tapi ada perjamuan kudus, lalu dia menjelaskan itu perjamuan kudus yang pertama kali ya, dan itu menunjuk nanti kalau dia disalibkan gitu. Maka dia katakan itu roti yang dipecah-pecahkan ini tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu, untuk keselamatan umat manusia. Sudah makan roti perjamuan, kemudian menuangkan air anggur, ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasih itu perasaan ya, itu tidak akan terlupakan perasaan murid-murid waktu itu ya. Nah, di dalam keadaan yang serius gitu ya, Tuhan Yesus menyampaikan wejangan-wejangan ya, wejangan-wejangan. Itu sebelumnya di Yohanes 13 itu suasana begitu murid-murid itu masih ada kesombongan. Mestinya karena tinggal di daerah Palestina, itu kalau habis dari perjalanan kaki kotor. Itu mesti ada yang sukarela mencucikan kaki gitu ya. Karena waktu itu rupanya tidak ada pembantu juga. Jadi hanya murid-murid Yesus dengan Tuhan Yesus itu ya. Tetapi murid-murid itu merasa sombong. Ada yang merasa dirinya yang tua, ada yang merasa dirinya mungkin dari keluarga yang lebih baik atau bagaimana, merasa itu berat itu ya. Kesombongan itu paling berat. Lalu Tuhan Yesus dengan tidak disangka-sangka ya, dia yang ambil semacam baskom ya, kemudian kain untuk lap ya. Lalu itu murid-murid satu-satu dicuci kakinya. Itu luar biasa. Itu pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh murid-murid. Petrus malah tadinya protes. Tuhan jangan, saya tidak layak kaki saya dicuci. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak dicuci kamu tidak ada bagian. Akhirnya dia nurut. Tadinya masih protes. Jangan kaki saya aja Tuhan katanya. Biar badan saya juga supaya saya disucikan. Ya. Kata Tuhan, kamu sudah mandi, yang perlu dibersihkan ya kakinya aja. Itu sebenarnya ada pelajaran juga ya. Jadi perjalanan hidup kita itu kan
Banyaklah yang harus diperbaiki, harus dibersihkan, disucikan gitu ya. Nah, saudara, jadi wejangan yang sangat penting itu supaya murid-murid itu hidup dalam kerendahan hati, ya, dan saling melayani. Murid-murid Yesus harus saling melayani. Itu wejangan yang di Yohanes 13. Terus wejangan yang berikut itu di Yohanes 14. Yesus memberikan jaminan, aku akan pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kamu. Ya tentu saja bagi semua orang yang percaya. Lalu Tuhan Yesus menegaskan, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ini wejangan ini sangat penting bagi murid-murid Yesus. Kenapa? Ada jaminan, ada kepastian tempat di sorga. Dan Yesus itu adalah jalannya. Yesus itu yang menjamin ya untuk bisa sampai ke sorga. Itu penting bagi murid-murid Yesus, dan itu yang diberitakan juga ya di dalam pekabaran Injil. Kemudian di Yohanes 15 Tuhan yang memberikan wejangan bagaimana supaya murid-murid tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yaitu dengan setiap hari bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Nah itu dengan cara bagaimana? Merenungkan ajaran Yesus, merenungkan firman Tuhan yang pernah disampaikan atau yang pernah dibaca. Ya dulu waktu masa kecil belajar di sekolah Sabat, ya orang Yahudi sekolah Sabat hari Sabtu. Kemudian sesudah ikut Yesus baru mereka ngerti ya maksud-maksudnya. Itu yang harus sering direnungkan. Nah bagi orang Kristen itu yang disebut saat teduh. Tapi saat teduh itu bukan sekadar baca kita begitu aja, bukan. Tapi kita mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan. Maksudnya apa? Tuhan mau memberikan ajaran apa? Tuhan mau memberikan pengertian apa melalui pembacaan itu, ya. Jadi itu message-nya, pesannya apa? Melalui saat teduh, lalu kita meresponi. Nah dengan begitu kita mendapatkan kekuatan setiap hari, sebenarnya setiap saat ya. Tapi artinya kan kita bilang saat teduh, yaitu dengan firman itu prakteknya. Tapi sebenarnya kita harus setiap saat itu bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Setiap saat bergantung kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuatan. Tapi dalam praktek sehari-hari tentu lewat saat teduh dan firman Tuhan yang kita ingat-ingat, janji-janji Tuhan yang kita ingat-ingat. Nah itu wejangan dari Yohanes 15 itu, supaya murid-murid itu selalu bergantung kepada Tuhan Yesus ya, selalu bergantung kepada firman Tuhan. Nah kemudian di Yohanes 16 Tuhan Yesus memberi wejangan tentang persiapan mental, ya persiapan rohani untuk menghadapi penderitaan. Karena sebagai murid-murid Yesus, apalagi pada waktu itu ya. Pada waktu itu, kalau ikut Yesus itu berarti pikul salib. Ya, bisa seperti Yesus disalibkan atau setidaknya diancam dibunuh oleh keluarganya. Orang Yahudi itu begitu fanatik. Ya, kalau ada yang ikut Yesus bisa diancam, bisa dibunuh. Ya, tapi ada juga yang hanya nggak dapat warisan lah. Pokoknya tidak diakui lagi sebagai keluarga, itu orang Yahudi yang fanatik ya. Dan ternyata itu orang Kristen selama 300 tahun ya, sejak gereja berdiri di Yerusalem itu terus dianiaya. Aduh itu penganiayaan kadang-kadang berat sekali. Ya. Nah itu maka Yesus memberi wejangan kepada murid-muridnya. Nanti ada orang-orang katanya akan membunuh kamu, itu menganggap mereka sedang berbakti kepada Allah. Mereka anggap itu ibadah katanya membunuh pengikut Yesus. Nah, itu disiapkan mentalnya. Maka orang Kristen sebenarnya juga harus disiapkan mentalnya. Sewaktu-waktu kita akan dianiaya. Caranya macam-macam. Ya kita bersyukur kita tinggal di Indonesia ya. Pancasila. Ya enggak?
inilah kekuatan bangsa Indonesia. Berbagai macam suku, bermacam agama, bermacam budaya, ya, itu tetapi kita bersatu di dalam negara Republik Indonesia. Kita bersyukur. Maka kita terus mendoakan Indonesia ini, ya. Jangan sampai pecah-pecah, jangan sampai perang saudara. Ya, harus ada toleransi. Agama banyak nggak apa-apa, itu kan keyakinan orang. Ya kan? Itu keyakinan orang. Kita tidak bisa memaksa. Kasihilah mereka. Ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang kasihilah musuhmu. Nggak apa-apa kita hidup berdampingan, ya. Yang penting kita tahu bahwa jalan ke sorga ya lewat Yesus yang sudah menebus dosa umat manusia dan kebangkitannya, ya, dan naik ke sorga menyediakan tempat. Nah, itu di bagian pertama. Jadi makna dari perjamuan terakhir itu ya saat-saat perpisahan dan wejangan, ya, untuk murid-murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagi kita juga penting, ya. Itu nanti di rumah, ya, dipelajari lagi itu wejangan-wejangan Yesus dari Yohanes 13 sampai 17 sebenarnya, 16. Nah, 17-nya itu doa syafaat, ya. Jadi Yesus tidak mendoakan seluruh dunia. Yesus mendoakan murid-muridnya dan orang-orang yang akan percaya, ya, itu. Nah, kemudian saudara kita masuk ke poin yang kedua, ya. Nah, poin yang kedua itu adalah bagaimana kita menyatu dengan Kristus melalui perjamuan kudus, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga sangat penting bagi orang Kristen. Kenapa sangat penting? Kan tadi sudah dibilang, kekuatan kita itu kalau kita menyatu dengan Tuhan Yesus, ya, menyatu setiap saat, ya, meskipun prakteknya mulai dengan saat teduh, ya. Nah, saudara, yang poin yang kedua ini adalah bagaimana kita menyatu dengan Kristus itu, ya, melalui perjamuan kudus. Nah, itu kita seringkali diingat-ingatkan, ya. Waktu kita ikut perjamuan kudus, ya, kita harus mengingat sungguh-sungguh pengorbanannya di kayu salib itu. Sering ingat, ya, bukan hanya waktu perjamuan kudus, ya. Tapi kita tuh setiap saat ingat dia sudah menderita untuk kita. Nah, ini menolong kita mengatasi penderitaan. Kita selama di dunia ini harus siap mental menghadapi penderitaan, ya. Kalau tadi siap mental menghadapi penganiayaan, tapi ini siap mental juga untuk menghadapi penderitaan macam apapun selama kita tinggal dalam dunia, yaitu dengan menyatu dengan Yesus itu, ingat pengorbanannya. Kemudian saudara, lalu bagaimana itu bisa kita alami? Nah, dengan iman, ya enggak? Jadi dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu otomatis kita menyatu dengan iman itu, kita menyatu dengan Tuhan Yesus Roh Kudus, ya, yang mengerjakan baik kelahiran baru maupun itu, ya, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Itu iman. Makanya saya pernah mengatakan aplikasikan iman itu setiap hari. Dengan iman kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua tentu saja yang kita sering dengar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, segenap jiwa, sepenuh akal budi, dengan segala kuatmu. Artinya apa, saudara? Kasih itu, ya. Kasih kita kepada Tuhan Yesus itu juga menyatukan, ya. Jangan hanya iman, tapi kasih, ya enggak. Tentu saja dari iman muncul kasih. Karena apa? Karena kita mengalami kasih Yesus itu, ya. Bukan hanya dulu waktu menebus dosa, tapi kita dari hari ke hari kita merasakan, oh Tuhan, Engkau sungguh mengasihi aku. Meskipun aku tidak layak, meskipun aku lemah, meskipun aku ini banyak dosa, meskipun aku ini sering gagal, tapi Engkau, kasih-Mu tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Nah, saudara, tentu saja masih ada lagi. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan Yesus itu, ya? Dengan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Ya, saudara, ini ingat, orang Kristen bicara iman, bicara kasih, kadang-kadang lupa pengharapan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi murid-murid itu tadinya tidak jelas, seolah-olah ya nanti Tuhan Yesus
cepat kembali lagi, ya. Maka murid-murid mengabarkan Injil sampai akhir abad pertama. Itu Injil sudah sampai ke ujung-ujung bumi yang dikenal waktu itu di sekitar Palestina, ya, sampai ke Eropa, mana Spanyol gitu ya. Terus ya ke Prancis juga, situ namanya bukan Prancis waktu itu ya. Terus kalau di sebelah utara itu Syria sampai ke Irak. Kalau sebelah timur itu sampai ke India, Persia, India gitu ya. Ke selatan itu Mesir, ya, Ethiopia, ya, dan kemudian pantai utara Afrika. Jadi itu murid-murid begitu giat mengabarkan Injil. Karena apa? Karena mereka rindu Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata sudah 2 abad, 20 abad ya, 20 abad belum datang juga. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Makanya dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu dikatakan pengantin itu ternyata sepertinya lambat datangnya. Kenapa lambat? Nah itu, pekabaran Injil itu perlu waktu. Jadi Tuhan Allah sabar menunggu sampai bangsa-bangsa itu diselamatkan. Gitu ya. Nah, ada yang ditunggu berapa ratus tahun, tapi secara keseluruhan itu seolah-olah 20 abad. Ya, Tuhan menantikan bangsa-bangsa siap menerima Injil. Itu bangsa-bangsa di Afrika ya. Bangsa kulit hitam lah kita katakan. Itu dulu sudah ada orang bertobat ya, waktu abad pertama juga di Ethiopia gitu ya. Nah kemudian ada misionaris yang datang. Itu dulu hanya sedikit jumlahnya. Sesudah misionaris banyak datang ke Afrika juga hanya jutaan. Tapi dalam beberapa puluh tahun belakangan ini itu luar biasa. Itu salah satunya pelayanan Reverend Bonke, pendeta Bonke itu ya, pernah datang ke Indonesia. Itu luar biasa, padahal dia sebenarnya pendeta biasa-biasa aja. Tadinya ada pendeta yang hebat ceritanya khotbahnya. Tapi pendeta yang hebat itu tiba-tiba ada keluarganya yang meninggal, dia pergi. Lalu ini ada KKR. Lalu siapa nanti? Nah ini terpaksa Reverend Bonke menggantikan dia. Wah dia sebenarnya gentar ya. Bagaimana saya ini tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tapi ini panggilan Tuhan. Jadi betul-betul dia berdoa bergantung sama Tuhan. Dan KKR itu kan ada kesembuhan segala gitu ya. Orang-orang sakit dibawa. Ih, mujizatnya luar biasa. Orang mati juga ada yang dibangkitkan. Ya, orang yang lumpuh, orang yang buta. Wah, itu seperti Tuhan Yesus lah. Gitu. Dan itu terus menyebar dari satu negara ke negara yang lain. Dari selatan sampai ke utara. Sekarang saudara tahu jumlahnya. Kira-kira orang yang mengaku percaya terima Tuhan Yesus di benua Afrika itu mencapai 300 juta. Itu luar biasa. 300 juta bangsa-bangsa di benua Afrika. Padahal tadinya hanya jutaan lah sebelumnya. Kemudian di Cina. Itu di Cina itu waktu komunis ya. Waduh, tinggal berapa ratus ribu kali ya. Sebelumnya Kristen sudah masuk, sudah cukup lama di Cina. Ya kalau dihitung-hitung mungkin itu ada jutaan lah gitu ya. Tapi belakangan sesudah Deng Xiaoping itu ya, Injil boleh diberitakan, ada hanya politik yang tidak bebas. Tapi agama bolehlah gitu. Apalagi di rumah-rumah gitu ceritanya ya, di kampung-kampung gitu. Sekarang ini sudah melampaui 80 juta orang Cina yang terima Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Ya. Orang-orang Arab itu aduh paling sulit. Misionaris banyak yang putus asa kalau mengabarkan Injil kepada orang-orang Arab di Timur Tengah. Tapi dalam berapa dekade terakhir, apalagi tahun-tahun belakangan ya, itu jutaan orang Arab terima Tuhan Yesus. Luar biasa, luar biasa. Ya, itu di Mesir ada dari dulu abad pertama ada, tapi orang Koptik ya. Tapi sekarang orang Arab Mesir juga banyak terima. Dari Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Nigeria. Wah itu hitungannya jutaan. Sampai ke Irak, Iran. Iran itu orang Persia.
juga banyak, meskipun ya itu tadi risikonya bisa dipenjara. Dulu dihukum mati, belakangan ya hanya penjara kadang-kadang. Itu dan di Indonesia ya, di Indonesia saudara lihat nggak itu kesaksian-kesaksian orang Aceh, orang Minang, orang Banten, orang Madura, orang Jawa, orang Sunda ya, macam-macam ya, orang Sulawesi ya, Pak Asri juga dari Selayar ya. Itu mengalami penampakan, ada yang mengalami mujizat kesembuhan, ada yang macam-macam lah caranya. Kalau orang Arab kebanyakan itu yang berpendidikan dari internet, baca Alkitab. Tapi ada juga dari penglihatan, ada yang dari mujizat. Sama di Indonesia, kebanyakan juga dari mujizat. Tapi ada juga dari Alkitab. Jadi itu saudara, kalau sekarang ini saya boleh mengatakan hampir amanat agung itu hampir selesai. Hampir selesai. Ya, tentu saya tidak bisa mengatakan berapa tahun lagi ya. Jadi Tuhan Yesus nanti akan datang. Kalau jumlah jiwa-jiwa dari antara segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum itu genap jumlahnya yang diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus segera datang kembali. Siap-siap aja. Siap-siap aja. Ya. Ya, saya sudah tua. Bisa tahun ini mati, bisa tahun depan mati. Ya sekarang sih corona ya, bisa setiap saat. Tapi saudara, bersiaplah untuk dijemput oleh Tuhan Yesus ya. Bisa dengan mengalami rapture ya, pengangkatan, bisa juga karena penyakit ya, atau cara apa itu terserah Tuhan lah. Yaitu rahasia Tuhan, umur manusia itu ya. Umur berapa kita meninggal, cara apa kita meninggal, di mana kita meninggal, serahkan saja sama Tuhan. Yang penting itu siap. Ya enggak? Tinggalkanlah dosa-dosa dan belenggu-belenggu itu ya. Nah, sesuai kasih, nah itu. Jadi dengan pengharapan itu kita menyatu dengan Tuhan Yesus, ya. Dengan iman, pengharapan kasih, dengan mengingat-ingat dalam perjamuan kudus itu ya. Nah, itu kita menyatu. Kemudian poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini saudara, ya. Sebagai apa akibatnya dari semua itu? Kita harus membuat komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Aduh, saudara, kok begitu? Bukankah kita diajarkan komitmen serupa dengan Yesus dalam karakternya? Memang, tetapi ini khusus di dalam masa prapaskah ini ya. Supaya kita juga punya komitmen menyatu di dalam penderitaan Yesus. Di dalam penderitaan kita dengan penderitaan Yesus disatukan. Ya. Nah, jadi penderitaan kita di dunia ini ada yang berat, ada yang ringan pergumulannya. Kita menyatu dengan penderitaan Yesus. Nah, itu harus ada komitmen. Supaya apa? Supaya penderitaan kita tidak sia-sia. Penderitaan kita, pergumulan kita di dunia ini jangan sia-sia. Kita persatukan dengan penderitaan Kristus. Nah, itu perlu komitmen, penyerahan diri, ya, satu sikap mental. Tuhan, saya mau menyatu dengan Engkau dalam penderitaanmu, di dalam penderitaanku. Nah, secara yang dikasih Tuhan. Jadi, lalu apa? Dengan cara apa menyatu dengan atau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya itu? Tadi ada yang sudah saya singgung. Apa? Dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Orang yang sombong tidak akan tahan dalam penderitaan. Maka Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Maka dia rela pikul salib. Rela pikul salib. Padahal dia itu inkarnasi. Logos. Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan dalam perjanjian lama menjelma menjadi Yesus dalam perjanjian baru. Tapi dia rela pikul salib. Itu sebenarnya satu hal yang sangat hina. Hukuman yang paling hina. Salib. Tapi Yesus rela. Demi keselamatan umat manusia. Maka kita harus belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Pikul salib. Salib kita. Bukan salib Yesus. Kalau salib Yesus kita tidak bisa. Ya. Salib kita. Kita pikul. Lalu kita berkomitmen disatukan dengan penderitaan Yesus. Salib Yesus. Nah, kemudian saudara, kita selain belajar rendah hati, tentu saja kita harus belajar sabar.
ya belajar sabar. Nah, saudara, sabar itu penting. Orang Indonesia sudah tahu lah, ya. Orang Jawa apalagi tuh sering bilang sabar nak, sabar nak. Ya bagus itu. Ya orang Sunda juga sama semua orang bilang sabar itu penting, ya enggak? Orang beriman harus sabar, apalagi orang Kristen, ya. Karena kita melihat Yesus sabar. Di dalam penderitaan harus sabar. Karena apa? Tuhan yang akan membalas, bukan kita, gitu ya. Dan Tuhan yang akan memberikan juga pahala sebagai ganti penderitaan kita. Tuhan akan memberikan mahkota sebagai ganti kehinaan itu. Sabar, sabar, jangan putus asa. Nah, kita sering dengar putus asa adalah dosa, ya. Putus asa adalah dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan hanya untuk jemaat, ya. Ya katanya jemaat lah yang menderita sehari-hari. Hamba-hamba Tuhan penderitanya memang lain, ya. Hamba-hamba Tuhan itu ya boleh dikatakan dicukupilah untuk hidup. Tapi itu pergumulan rohani, pergumulan mental itu berat. Di Amerika hampir tiap minggu ada pendeta yang mengundurkan diri karena berat. Tuntutan dari jemaat, gitu. Belum lagi banyak jebakan, ya. Hamba Tuhan itu diarah oleh musuh yang tidak kelihatan untuk menjatuhkan, ya. Untuk menjatuhkan, caranya gimana? Dijebak dalam dosa. Makanya kadang-kadang kita dengar itu, kok ada pendeta kok sampai gitu ya, berzina lah atau korupsi lah, ya, korupsi uang jemaat katanya, atau gimana lah gitu ya. Begini saudara, ada yang memang dulu dipanggilnya tidak jelas, hanya motivasi uang, ada yang motivasi kedudukan, profesi, ada juga yang memang motivasinya duniawi. Nah, itu tidak heran kalau mereka jadi mualaf, ya. Lalu bilang ya karena sakit hati gitu ya. Seperti itu tuh siapa tuh Waluni itu ya. Itu dia sakit hati. Ada banyak lah gitu ya. Ya itu karena motivasinya. Di Jakarta itu cukup banyak motivasinya duit. Ya, itu. Nah, itu tidak heran kalau mereka jadi mualaf. Ya. Tetapi saudara, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan kalau tidak hati-hati dijebak dalam dosa. Ya. Karena manusia itu tidak rentan lah. Manusia itu biarpun jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil, gurunya rentan terhadap dosa. Maka jangan sampai jadi batu sandungan. Nah, jemaat harus mendoakan ya. Pak pendeta doakan gitu ya. Guru Injil doakan kami. Kami juga sama minta. Saudara jemaat doakan kami. Doakan kami. Maka kita saling mendoakan. Kita saling juga menggembalakan, ya enggak? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu apalagi selain rendah hati, sabar, ya, untuk kita komitmen menyatu di dalam dengan penderitaan atau disamakan dengan Yesus dalam penderitaannya, yaitu taat. Nah, ini yang diajarkan, ya, bahwa Yesus di dalam penderitaannya untuk disalibkan, dia taat melakukan kehendak Allah. Dan di Taman Getsemani 3 kali Yesus berdoa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bapa, kalau bisa cawan ini lewat, tapi bukan kehendakku yang jadi. Saudara, kita di dalam penderitaan harus belajar taat kepada kehendak Allah, biarpun itu sulit. Apalagi kalau kehendak Allah itu biasa-biasa aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari memang sebenarnya tidak mudah, untuk taat tidak mudah lah ya. Tapi mari kita di dalam masa prapaskah ini kita menguatkan iman, menguatkan mental, menguatkan komitmen untuk menyatu, diserupakan dengan Kristus di dalam penderitaannya ya. Jadi belajar itu tadi rendah hati, belajar sabar, belajar taat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Jadi ini masa Prapaskah ini mari kita merenungkan. Baik perjamuan terakhir itu ya dengan wejangan-wejangannya, maupun juga saudara bagaimana kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus itu ya melalui perjamuan kudus itu dan diserupakan. Nah itu harus ada komitmen untuk diserupakan dengan Kristus dalam penderitaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus di dalam masa Prapaskah menjelang peringatan kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan mengenai perjamuan terakhir, mengenai penderitaan yang begitu berat yang Engkau akan pikul, dan wejangan-wejangan yang Engkau berikan kepada murid-murid-Mu. Tuhan tolong kami bisa memahami wejangan-wejangan Tuhan itu untuk kami juga sekarang. Dan Tuhan Yesus Kristus tolong supaya kami juga betul-betul mengalami penyatuan dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus, dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Tuhan Yesus tolong kami juga untuk mempunyai komitmen yang kuat. Untuk diserupakan dengan Tuhan dalam penderitaan. Kami serahkan diri kami dan keluarga kami. Kami serahkan segenap jemaat GKPI ke dalam tangan anugerah-Mu. Masukkan kami dan keluarga kami ke dalam rencana-Mu yang terindah. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Kuatkanlah jemaat-Mu Tuhan. Kuatkanlah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kuatkan Tuhan. Dan Engkau kiranya terus menggembalakan dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan kami saling menggembalakan satu sama lain. Kami panjatkan doa kami dengan penyerahan diri kami. Dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias. Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.